Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya buatkan video tutorial untuk Zahir yang kemarin sempat error. Nah, setelah saya trial ternyata memang sepertinya kemarin kalah jaringan ya teman-teman. Ternyata setelah saya coba menggunakan akun yang lain itu saya bisa impornya. Jadi ya udahlah kita coba buat running lagi. Karena mungkin dari teman-teman kemarin ada yang tertinggal mungkin seperti itu. Jadi lebih mudahnya untuk prakteknya ini kita sendirikan lah ya seperti itu. Nah, kembali lagi kita akan membahas yang namanya terkait PT Jaya Berkat Usaha, dan neracanya ini udah tertera ya teman-teman di soal study case yang udah di-share sama adminnya di grup WhatsApp. Nah, di sini untuk aktivanya atau asetnya, di sisi aset ada aset lancar nih. Yang pertama kas kecil sebesar 7.500.000, yang kedua kas 25 juta, kemudian yang ketiga ada Bank BCA sebesar 50 juta, terus ada piutang usaha 12.500.000 dan juga persediaan barangnya 150 juta. Jadi total aktifannya sendiri adalah 245 juta nih teman-teman. Nah, di sisi kredit ada pasifa, yaitu liabilitas dan ekuitas, yang mana liabilitas sendiri atau sisi kewajiban ada hutang usaha ya, totalnya 65 juta, jadi total liabilitasnya ada di 65 juta. Kemudian ada kolom ekuitas atau modal, di mana di situ ada modal disetor sebesar 95.550.000, kemudian laba ditahan 84.450.000, sehingga total ekuitasnya sebesar 180 juta. Nah, untuk sisi pasifa, liabilitas ditambah ekuitas totalnya menjadi pasifanya 245 juta. Nah, ini sisi aktiva sama pasifa udah balance ya teman-teman, jadi udah benar. Next, ini untuk profil perusahaannya. Nah, nama perusahaannya sendiri adalah PT Jaya Berkat Usaha. Bidang usahanya perdagangan umum, distributor kemasan dan packaging. Alamatnya sendiri adalah di Jalan Teluk Cendrawasih, Surabaya. Nomor telepon 0341522357. Kemudian periode akuntansi yang kita gunakan adalah Januari 2025 hingga Desember 2025. Nah, kemudian di bawah ini ada tabel nih teman-teman, yaitu saldo awal dari piutang usaha. Nah, untuk piutang usahanya di sini kita ada dua ya, dua toko yang mana mereka itu masih ada pembayaran yang harus dibayarkan kepada kita kayak gitu. Yang pertama ada toko kuliner, invoice-nya INV-001, tanggalnya 30 Desember tahun 2024 ya, dan nominalnya 7.500.000. Untuk yang kedua yaitu CV Bintang Utama. Untuk invoice-nya sendiri INV-002, tanggalnya 31 Desember 2024, nominalnya 5 juta. Oke, next. Di sini ada saldo awal hutang usaha. Nah, saldo awal hutang usaha di sini ada dari PT Sumber Makmur sama CV Pangan Nusantara. Kalau piutang itu adalah tagihannya customer yang masih belum dibayarkan kepada kita. Kalau utang usaha itu kita punya utang kepada vendor atau supplier yang harus dibayarkan oleh kita kayak gitu. Nah, yang pertama PT Sumber Makmur, untuk invoice-nya sendiri kodenya bill strip 001, tanggalnya 28 Desember 2024, nominalnya 40 juta. Kemudian yang kedua dari CV Pangan Nusantara, invoice-nya bill strip 002. Untuk tanggalnya sendiri tanggal 29 Desember tahun 2024. Kemudian nominalnya 25 juta. Next, di paling bawah ini ada tabelnya saldo awal persediaan barang. Nah, untuk persediaan barang kita gunakan 3 barang ya teman-teman. Yang pertama adalah BRG 01, yaitu box craft hampers atau pizza box. Kuantitinya 1000 dus, harga belinya 40.000 per dusnya ya teman-teman. Untuk totalnya adalah 40 juta. Untuk yang kedua, kode yang kedua nih, yaitu BRG 02. Nama barangnya yaitu standing pouch ziplock 14 x 22 cm.
Untuk kuantitinya sendiri 200 dus dan juga harga belinya 250.000 per dusnya. Nah, untuk totalnya yaitu 50 juta. Untuk barang ketiga, BRG strip 03 nih kodenya, yaitu nama barangnya bubble wrap hitam premium 50 meter ya. Untuk kuantitinya ada 2000 roll, kemudian harga belinya 30.000 per rollnya. Jadi total keseluruhannya adalah 60 juta. Kemudian di sini ada tugas atau instruksi praktiknya nih teman-teman. Jadi di sini kita disuruh untuk yang pertama, lakukan setup data perusahaan baru di Zahir Online sesuai informasi profil perusahaan. Yang kedua, masukkan master data kontak customer dan vendor serta data produk persediaan. Yang ketiga yaitu input saldo awal akun neraca, rincian piutang, hutang, persediaan barang. Dan yang keempat yaitu input seluruh transaksi operasional bulan Januari 2025 ke dalam modul yang sesuai di Zahir Online. Dan yang terakhir adalah tampilkan dan periksa lagi nih laporan laba rugi serta laporan raca standar per 31 Januari 2025. Gitu. Nah, ini yang paling bawah ini ada kolom transaksinya kita ya. Kita mau running 4 transaksi nih. Untuk transaksi pertama yaitu tanggal 5 Januari 2025. Di sini ada penjualan tunai ya, teman-teman. Dia ini menjualkan secara tunai ke toko kuliner A sebanyak 10 dus standing pot ziplock dengan harga 280.000 per dusnya. Nah, pembayaran ditransfer langsung ke rekening bank BCA. Kemudian yang kedua yaitu 10 Januari 2025. Ada pembelian kredit nih, membeli stok barang secara kredit dari PT Sumber Makmur sebanyak 200 dus box craft hampers dengan harga 38.000 per dusnya. Untuk jatuh temponya 30 hari. Dan kemudian yang ketiga ada tanggal 15 Januari 2025. Biaya operasional kantor. Membayar beban listrik air sebesar 200.000 menggunakan dana kas kecil. Kemudian yang terakhir 20 Januari 2025 pelunasan piutang usaha, yaitu menerima pembayaran piutang dari CV Bintang Utama sebesar 3 juta via transfer ke rekening bank BCA. Oke. Sudah ya, ini untuk soalnya. Karena kemarin kita itu kan sudah bikin profilnya perusahaan ya teman-teman. Terus kita juga udah bikin akun juga, profil akun juga. Nah, kita di sini juga mau membuat akun baru. Tapi kan kita tinggal login aja ke akunnya teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung buka Zahirnya. Jadi tampilannya seperti ini karena teman-teman udah membuat akunnya ya. Jadi ini adalah data yang kemarin kita buat teman-teman. Ini nih, keluar kadaluarsanya tanggal 31 Agustus 2026. Nah, nanti kalau semisal dia udah tanggal 31 Agustus, tanggal 1 September ini trialnya hilang ini teman-teman. Tapi kita tetap masih bisa buat baru. Itu makanya kemarin kita bahas kan kita masih bisa menambah perusahaan baru atau buat baru kayak gitu. Oke, karena yang kemarin sempat error, kita bikin buat baru aja. Kita langsung klik buat baru. Kemudian di sini kita harus menuliskan deskripsikan bisnis Anda, nama perusahaan, pilih jenis usaha. Kemudian ini ada gunakan akun bawaan. Ini dicentang ya teman-teman. Kenapa kok harus dicentang untuk gunakan akun bawaan? Karena kalau semisal kita nggak nyentang, kita tuh harus masukin secara manual akun-akunnya. Jadi kita harus nulisin kode akun kas 100 berapa, kemudian kas kecil 100 berapa, BCA 100 berapa, piutang usaha dan sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini nanti kita mau ganti nama perusahaan, jenis usaha, periode akuntansinya. Kayak gitu. Nah, sesuai dengan soal, kita mau masukin yang namanya nama perusahaannya jadi PT Jaya Berkat Usaha. Gini. Jenis usahanya apa tadi? Perdagangan umum. Nah, kalau yang kemarin kan perdagangan umumnya
nggak ketemu, jadi kita pakainya retail karena di sini ada perdagangan umum, kita pakai perdagangan umum ya teman-teman. Oke, ini jangan di unchecklist ya, biarin seperti ini. Kemudian yang bisnis Anda ada di Indonesia jangan diganti ya teman-teman, karena ini udah otomatis IDR atau mata uangnya rupiah. Nah, yang kita klik adalah periode akuntansi yang ini. Yang Agustus ini kita klik. Ganti jadi apa, Kak? Darinya kita ganti menjadi Januari. Ke-nya ini tetap di Desember, tahunnya kita ganti 2025 seperti ini. Jadi dari Januari ke Desember tahun 2025. Lalu klik simpan dan lanjutkan. Sudah ya, udah benar seperti ini. Kita bisa klik simpan. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, udah keluar selamat dan super, ini udah bisa kita lakukan. Ini klik saya hubungi nanti. Nah, ini udah keluar nih. Kemarin kita udah bahas ya terkait modul-modulnya di sini, jadi kita bisa langsung lewati aja. Mungkin kalau teman-teman yang masih belum melihat videonya atau kemarin sempat ada kendala tidak bisa mengikuti pelatihan kemarin, teman-teman bisa langsung cek video yang udah dikirimkan sama adminnya untuk rekaman kemarin ya, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja teman-teman. Jadi kalau semisal ketika kita sudah mau bentuk yang namanya profil usaha atau profil perusahaan seperti itu, untuk langkah selanjutnya kita mau coba mengimpor kontak. Impor kontak tuh apa ya? Ini yang saldo awal piutang usaha, hutang usaha. Nah, ini kan kita ada customer sama vendor tuh. Nah, kita mau impor kontak tersebut. Caranya gimana kemarin? Teman-teman langsung aja klik di sini menu konfigurasi atau teman-teman akrabnya menu profil, kemudian teman-teman klik impor. Klik lagi data master, kemudian tipe data teman-teman cari yang data kontak. Nah, CSV-nya teman-teman bisa cek sama di grup ya, yang udah dikirim sama adminnya, yang ini impor kontak CSV ini di download. Tuh, teman-teman bisa langsung masukin aja impor kontak yang ini, impor kontak CSV. Nah, lalu kita langsung klik OK. Nah, toko kuliner A telah ditambahkan, CV bintang utama telah ditambahkan, dan seterusnya. Jadi ini sudah berhasil untuk impor kontaknya ya teman-teman. Terus kita bisa langsung klik selesai. Setelah itu kita bisa cek lagi untuk datanya apakah benar sudah masuk nih untuk customer dan vendornya. Kita klik data master, klik data kontak. Nah, udah masuk ya, ini PT Sumber Makmur, kemudian toko kuliner A, CV Pangan Nusantara, CV bintang utama. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau semisal nanti di tengah kegiatan atau misal di tengah periode kita ada customer baru atau vendor baru, kita mau nambahkannya di sisi mana ya Kak? Teman-teman bisa klik langsung ke buat baru. Nah, ini untuk namanya bisa dituliskan, kalau emailnya ada dituliskan, telepon bisa dituliskan, jika dan NPWP atau KTP bisa dituliskan, ini unggah dokumennya, kalau ada NPWP-nya bisa diupload, alamat sesuai KTP. Nah, dia apakah sebagai pelanggan, pemasok, karyawan, atau penjual? Kalau sebagai pelanggan atau customer, kita centang yang pelanggannya aja. Kalau sebagai vendor atau supplier, kita klik pemasoknya aja. Nah, kalau kita gajian nih Kak, kan pasti kita mau ngupload yang namanya data karyawan tuh. Nah, kita klik karyawan aja. Kemudian kalau misal kita mau beli-beli, nah apakah dia sebagai penjual, kita klik penjual. Udah kayak gitu aja sih teman-teman. Nah, untuk alamat ini adalah alamat penagihan. Kemudian kita ceknya ke sini ya, sisi sini teman-teman. Untuk kode kontaknya ya ini yang kode. Teman-teman terserah mau masukin kode apa aja terserah. Klasifikasinya otomatis general ya. Salesman-nya kalau memang di perusahaannya teman-teman
menghendaki ada salesman, boleh dituliskan nama salesmannya siapa, kayak gitu. Nah, kalau nggak ada, dikosongi aja. Terus habis itu di sini kita klik lihat selengkapnya. Nah, ini NIK dan seterusnya, kita scroll. Nah, kita fokus ke termin yang kemarin kita udah bahas, 2/10 N/30, jadi 10 hari diskon, jumlah jatuh temponya 30 hari. Selama masa diskon kita dapat 2%, nanti muncul 2/10 net per 30 gitu. Udah ya. Kalau sudah, kita next. Untuk selanjutnya kita mau bikin yang namanya data produk untuk persediaannya. Nah, ini kan udah saya contohin untuk cara upload secara impornya. Nah, untuk secara manualnya gimana sih, Kak? Nah, untuk secara manualnya nih teman-teman, yang pertama kita cek dulu ya ini. Nah, saldo awal persediaan barang. Pertama-tama kita masuk ke data master. Setelah itu kita klik data produk, kita klik buat baru. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy paste aja dari modulnya. Kode produknya sesuaikan juga sama seperti yang di modul ya teman-teman, yaitu BRG01. Kok dia di sini tiba-tiba ngelink, kenapa ya Kak? Itu otomatis dari Zahirnya ya teman-teman. Kalau memang mau ikut otomatis dari Zahir teman-teman boleh. Tapi kalau semisal memang perusahaan udah punya namanya sendiri ya nggak apa-apa kayak gitu. Sudah. Nih ya. Kemudian satuan dasarnya. Nah, di soal ini satuan dasarnya adalah dus ya teman-teman. Kita cek apakah ada satuan dasar dus di sini. Ada box, cup, GR, hour, kilogram, pack, sama pieces. Nah, kalau nggak ada, gimana cara nambahinnya, Kak? Kita klik tombol search atau pencarian yang ini, seperti kaca pembesar, kita klik. Nah, nanti muncul seperti ini, kita klik buat baru. Nah, untuk kodenya kita tulis dus, namanya juga kita tulis dus, deskripsi dus juga. Ini nggak bisa diganti ya konversi satuannya. Ini biarkan seperti ini lalu klik simpan. Terus setelah ditambahkan, udah berhasil ya. Oke. Nah, ini udah masuk nih satuan dasar dusnya. Nah, kita tulis di sini satuan dasarnya dus. Oke, next. Di sini harga belinya 40.000 ya per dusnya. Berarti nanti kita masukkan ke sininya apa? 40.000. Ini yang harga belinya ya, harga jualnya tulis Kak, nggak usah, karena nggak ada keterangan harga jual. Nah, pemasoknya juga nggak usah, karena ini kan kita mau ngelingkan data dari tahun 2024 kan, kayak gitu. Kemudian kelompok produknya ini kita pilih umum aja, karena kita nggak ada banyak pilihan ya teman-teman, bukan seperti anggap aja kayak jual elektronik, mungkin elektronik ada yang khusus buat handphone aja, kayak handphone, laptop, kemudian tablet dan sebagainya macamnya. Terus ada yang jual kayak fokus ke mesin cuci, kulkas, kayak gitu kan biasanya ada. Tapi karena ini kita kan nggak membagi, jadi kita tulisnya umum aja. Sudah, jangan klik simpan ya. Kita pindah dulu. Nah, ini kalau misalnya memang ada gambar produk, teman-teman bisa unggah. Karena nggak ada gambar produk, kita next ke lain. Di tab lain sini, deskripsi dikosongi. Ini semuanya juga dikosongi. Kita fokus ke pajak penjualannya aja. Kita pilih PPN. Pajak pembeliannya juga kita pilih PPN. Nah, kalau semisal teman-teman penasaran, kan pasti namanya persediaan tuh ada metode FIFO LIFO average ya Kak. Itu caranya gimana? Nah, kalau mau setting inventory berdasarkan penghitungan itu, teman-teman mainnya di multi harga sini. Jadi di sini kalau otomatisnya metode harganya harga tetap. Jadi dia ngecountnya harga tetap. Tapi kita bisa memilih apakah penurunan dari harga standar, penaikan dari harga pembelian terakhir. Maksudnya itu kalau semisal harga pembelian terakhir itu
yang awalnya kita beri 2.500 sekarang jadi naik ke 3.000 kan naik 500 tuh. Nah untuk aset yang terakhir mohon maaf, persediaan yang terakhir ya, persediaan yang terakhir setelah 2.500 yang masuk di tanggal ini berarti langsung ngekon ke 3.000, jadi ada penaikan. Nah ini apakah penaikannya dari HPP atau penaikan dari harga pembelian terakhir dan sebagainya macamnya, seperti itu. Kita pilihnya harga tetap aja ya, terus bisa kita klik simpan. Nah, box craft, hampers, dan juga pizza box telah ditambahkan. Oke, kita next sekarang. Kita pindah ke soal yang kedua nih. Untuk saldo awalnya ada standing pot ziplock 14 kali 22 cm atau sentimeter. Kita masukkan ke sini. Kode produknya BRG 02. Satuan dasarnya tadi 01 ya teman-teman, kita 02 aja. Satuan dasarnya itu dus juga, karena tadi udah di input, kita tinggal klik aja. Kelompok produk umum, harga belinya sesuai dengan yang di soal yaitu 250.000. Untuk pemasok dikosongi, harga jual kosongi, kita ke tab lain. Pajak penjualan pilih PPN, pajak pembelian juga pilih PPN. Sudah, klik simpan. Standing post sudah ditambahkan, berarti sudah berhasil ya. Kita running yang ketiga, yaitu bubble wrap hitam premium 50 meter. Kita masukkan nama produknya, kode produknya BRG strip 03, kelompok produknya umum, satuan dasarnya roll ya. Tapi di sini belum tertambah roll. Gimana caranya? Sama kayak dus tadi, yaitu klik tombol pencarian atau search, klik buat baru, kita tulis roll. Namanya juga sama. Ini kita samakan semua. Terus klik simpan. Roll telah ditambahkan, berarti udah berhasil. Kita exit dulu ini. Nah, satuan dasarnya kita masukkan, kita cari roll. Nah, ini udah keluar nih. Harga jual pemasok kosongi, harga belinya sesuai di soal 30.000. Sudah, kita pindah ke tab lain sama kayak tadi, pilih pajak penjualan PPN, pajak pembelian juga PPN. Sudah ya, bisa langsung klik simpan. Sudah berhasil, ini kita tutup dulu tabnya. Nah, di sini udah keluar. Oh, ini 001 teman-teman. Nah, kalau udah terlanjur kayak gini gimana Kak gantinya? Bisa. Teman-teman klik aja titik 3 di sini, terus klik edit. Jadi ini kita hapus 0-1. Klik simpan. Udah deh, kembali jadi BRG 01. Itu ya teman-teman. Sudah. Kalau semisal sudah selesai, untuk langkah selanjutnya kita mau masukin apa nih Kak? Kita mau masukin saldo awal piutang usaha. Yang ini ya teman-teman. Kan tadi kita udah impor kontak tuh, jadi kita sekarang mau masukin nominalnya. Tadi kan kita cuma masukin nama sama kode kontaknya aja tuh. Nah sekarang kita mau masukin nominal sama invoice-nya tuh di angka berapa sih, kayak gitu. Oke, kita pilih ya di sini, pilih profil. Kemudian klik tab yang saldo awal ini. Klik yang piutang. Oke, tunggu dulu. Nah, di sini masih kosong ya, karena kita masih belum bikin saldo awal piutang. Jadi kita klik buat baru. Pilih pelanggan. Di soal yang pertama apa nih? Toko kuliner A. Kita masukkan toko kuliner A. Tanggalnya berapa? Tanggal 30 Desember 2024. Nomor fakturnya sesuaikan di soal yaitu INV strip 001.
Nomor sales order dikosongi karena tidak ada. Kemudian receivable value itu yang mana sih Kak? Ya yang nominalnya ini 7.500.000. Jangan disimpan dulu ya, kita klik lihat selengkapnya. Nah ini jumlah hari diskon kita isi 10, jumlah hari jatuh tempo 30, diskon awalnya 2%, kayak gini. Udah ya, pelanggan, tanggal, invoice, kemudian IDR. Ini otomatis ya teman-teman, jangan dirubah. Receivable 7,5, kemudian jumlah hari diskon 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskon awal 2%. Baru klik simpan. Oke, invoice 001 telah ditambahkan. Next, yang kedua, saldonya CV bintang utama. Kita klik CV bintang utama. Tanggal berapa dia? 31 Desember. Kita cari 31 Desember tahun 2024. Nih. Nomor fakturnya INV strip 002. Sales order kosongi, departemen ini otomatis ya. Mata uang juga otomatis, ini juga otomatis. Kita isi nominalnya 5 juta. Jumlah hari diskonnya 10 hari. Jumlah hari jatuh tempo 30 hari dan diskon awalnya 2%. Klik simpan. Udah ya. Kalau gini udah berhasil, kita tutup tabnya. Nah, nanti muncul nih totalnya 12.500.000 buat piutang usahanya. Kita cek di neraca apakah benar piutang usaha kita 12,5. Nah, benar ya, piutang usaha 12.500. Berarti udah benar. Next, kita masukin saldo awal hutang usaha. Gimana caranya, Kak? Masih yang sama. Kita tutup dulu ya ini. Kita klik lagi menu konfigurasi atau menu profil. Kemudian kita klik lagi saldo awal, klik utang usaha. Masih kosong ya, kita buat baru. Pemasoknya yang pertama siapa? PT Sumber Makmur. Untuk tanggalnya tadi berapa? Di 28 Desember. Kita cari 28 Desember. Nah, 28 Desember 2024. Fakturnya nomor bill 001. Nomor sales order kosongi, ini abaikan, langsung ke nilai utang usaha. Nilai utang usahanya berapa? 40 juta. Sama seperti tadi, kita jangan klik simpan dulu, klik lihat selengkapnya. Jumlah hari diskonnya kita isi 10 hari, jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Klik simpan. Udah ya, yang bill 001 telah ditambahkan. Next, kita masukin yang bill kedua, yaitu CV Pangan Nusantara. Untuk tanggalnya di 29 Desember 2024. Kemudian billnya bill 002. Nomor sales order dikosongi, departemennya headquarter itu abaikan, mata uang abaikan, ini juga abaikan. Langsung isi nominalnya 25 juta. Jumlah hari diskonnya berapa? 10 hari. Jatuh temponya 30 hari, diskon awal 2%. Sudah, klik simpan. Oke, udah berhasil ya. Kita X semuanya. Nah, nih bener 65 juta. Kita coba cek untuk neracanya, bener nggak utang kita 65 juta? Benar ya, hutang usaha sebesar 65 juta. Berarti udah bener nih teman-teman. Next. Setelah kita mengisi saldo awal piutang dan utang, langkah selanjutnya kita isi saldo awal persediaan. Nah ini, kan tadi kita
cuman ngisi kode, nama barang, sama kuantiti dan harga beli tuh. Nah, sekarang kita mau ngisi saldo awal persediaannya. Kita isi total kuantitinya tuh berapa sih? Jadi total nominal keseluruhannya berapa, kayak gitu. Ini kita tutup dulu tabnya. Langkahnya masih sama ya teman-teman. Klik menu konfigurasi atau menu profil. Klik saldo awal. Keluarlah persediaan, kita klik persediaan. Ini masih kosong, kita klik buat baru. Nah, produknya yang pertama kita pilih nih, langsung aja kita pilih box craft hampers. Yang ini. Oke, data gudang ini otomatis ya teman-teman, kita abaikan aja, departemen abaikan, proyek abaikan juga. Jumlahnya langsung kita tulis, jumlahnya 1000 ya kuantitinya. Kita tulis jumlahnya 1000. Kemudian harga belinya kita sesuaikan. Yang ini 40.000. Jadi totalnya 40 juta. Kan ini udah di set kan harga belinya. Jadi harusnya otomatis 40 juta. Kita coba klik simpan ya. Oke, coba kita X dulu. Nah, bener ya, harga beli 40.000. Jadi kita cuma ngisi kuantitinya aja, nanti nominalnya otomatis keluar teman-teman. Oke, kita bisa langsung next ya ke barang kedua. Barang kedua udah apa nih? Barang kedua ada standing pot ziplock nih, 14x22. Nah, ini untuk data gudang dan departemen kita abaikan, proyek juga abaikan. Kita langsung isi kuantitinya aja di 200 dus. Nah, harga belinya otomatis ya, kita klik simpan. Terus kita next ke barang ketiga, bubble wrap. Data gudang, departemen sama proyek kita abaikan, jumlahnya 2000 roll ya, mohon maaf, 20.000 roll. 2000 roll kita tuliskan di sini. 2000 roll, harga belinya 30.000, klik simpan. Oke, sudah ditambahkan semua. Nanti dia tuh bakalan muncul seperti ini. Totalnya 150 juta. Kita cek di neraca apakah benar persediaan kita 150. Benar ya, persediaan barang 150 juta. Udah berhasil nih teman-teman. Kita X aja. Nah, nanti dia otomatis nih data produknya. Jumlah tersedia 1000 dus. Bubble wrap hitam 2000 roll. Sanding pouch 200 dus. Kayak gitu. Jadi dia langsung ngisi inventorinya kayak gitu teman-teman. Oke, sudah saldo awal piutang, hutang, persediaan. Sekarang kita mau upload beginning balance. Nah, takutnya daripada impornya salah, kita langsung aja input manual ya teman-teman. Kita klik menu konfigurasi, klik saldo awal ini, lalu klik akun. Yang akun ya. Kita tunggu dulu sampai keluar akun-akunnya. Nah, di sini kita inputkan satu-satu, kas kecilnya berapa? 7.500.000. Kasnya di sini ada 25 juta. Terus bank BCA-nya 50 juta. Di sini masih bank ya, kita tulis aja nggak apa-apa. 50 juta. Kemudian piutang usahanya 12.500.000. Nah, ini udah otomatis ya. Kenapa kok otomatis Kak piutang usahanya? Tadi kita sudah isi saldo awal piutang, saldo awal hutang, saldo awal persediaan. Jadi nanti yang untuk piutang usaha, utang usaha sama persediaan nanti udah ada isinya kayak gitu teman-teman. Oke, kita scroll ya. Udah benar 12.500, kita cek apakah benar persediaan kita 150. Tadi kan udah kita isi tuh. Nah, udah sama ya, persediaan umum 150 juta yang udah kita pilih tadi.
Udah bener ya, berarti kita langsung fokus ke sini, liabilitas. Nah, ini udah kita input nih 65 juta. Bener nggak ya utang usahanya? 65 juta. Nah, ini udah bener, utang usahanya 65 juta. Kemudian kita next ke ekuitasnya. Nah, kan kalau kita scroll itu lama ya, teman-teman. Soalnya kita tinggal nginput dua akun ini aja. Kita langsung cari aja pakai fitur search di sini, cari modal. Nanti bakalan keluar modal di setor. Nah, modal itu bertambahnya di sisi kredit. Jadi teman-teman tulis sisi kredit 95 juta 550. Gini. Next, laba ditahan, saldo normalnya di kredit 84 juta 450. Kita cari laba. Nih, laba ditahan di kredit sebesar 84 juta 450. 84 ribu. Sudah, kalau sudah semuanya kita bisa klik simpan. Semoga aman ya teman-teman. Nah, aman kan? Sepertinya kemarin memang gagal jaringan teman-teman, jadi nggak bisa kayak gitu. Seharusnya memang sudah aman. Kita cek lagi ya menu konfigurasi. Kemudian saldo awal akunnya kita cek apakah udah ke record. Kalau sudah, kita klik batal aja. Oke, sudah semua ya teman-teman. Berarti tadi kita udah menyelesaikan pengisian profil, kemudian input piutang, input hutang, dan juga persediaan. Ini sudah ya, master data juga udah, input saldo awal ini juga udah. Sekarang berarti ke langkah yang keempat nih, langsung nih teman-teman, yaitu input seluruh transaksi operasional bulan Januari 2025 ke dalam modul yang sesuai di Zahir Online. Oke. Untuk transaksinya nih, kita ada masuk transaksi pertama yaitu tanggal 5 Januari 2025 yaitu penjualan tunai. Nah, di sini menjualkan tunai ke toko kuliner A sebanyak 10 dus standing pot Ziplock dengan harga 280.000 per dus. Pembayaran ditransfer langsung melalui rekening bank BCA, teman-teman. Nah, untuk langkahnya seperti apa? Kita pindah ke Zahirnya dulu. Untuk langkah pertama, karena di sini soalnya itu tertera penjualan tunai ya, maka kita pakai modul apa? Penjualan. Kita klik modul penjualan. Klik apa lagi nih, Kak? Kita klik faktur penjualan. Karena masih kosong, kita klik buat baru. Nah, pilih pelanggannya. Di soal pelanggannya siapa? Toko kuliner A. Nah, kita tulis pelanggannya toko kuliner A. Di sini statusnya apa? Penjualan tunai. Berarti dia bayar cash ya. Berarti kita centang lunas. Nah, nanti akunnya masuk kemana? Ini disesuaikan sama kebijakan perusahaan. Kita asumsikan itu masuknya ke akun bank ya. Jadi kita ketik akun bank. Kalau langsung ke kas, Kak, ya silahkan langsung pilih di kasnya. Kayak gitu. Kayak gini. Kita sepakati aja di bank ya teman-teman. Nah, kalau penjualannya secara kredit, berarti ini lunasnya nggak diaktifin centangnya. Bedanya tunai sama kredit gitu ya. Jadi kalau penjualan tunai itu diklik lunasnya, masuk ke akun apa. Kalau kredit berarti nggak diklik ke lunasannya. Kayak gitu. Next, untuk tanggalnya, kita masukkan tanggal 5 Januari 2025. Untuk nomor referensinya diisinya apa, Kak? Dikosongi aja. Kita ikutin aja sesuai sama Zahir ya teman-teman. Jadi kita biarin aja.
Ini juga otomatis deskripsinya. Kalau teman-teman memang mau ganti silahkan. Kayak penjualan itu boleh, tapi di sini saya prefer buat kita abaikan aja nomor referensi sama deskripsinya. Nah, untuk jenis barangnya sendiri kita tuliskan ya teman-teman. Untuk barangnya adalah standing pouch ziplock. Kita pilih produk standing pouch ziplock yang ini. Jumlahnya berapa? Jumlahnya di sini 10 dus. Jadi kita tulis 10 dus. Nah, ini satuan ukurnya otomatis ya teman-teman, karena kita udah setting di awal. Nah, harga satuannya kita ngikutin yang ada di soal nih. Dengan harga 280.000 per dusnya. Kita inputkan di sini harga satuannya berapa? 280.000. Nah, berarti totalnya 2.800.000. Nah, kalau di sini kita kan pasti pakai PPN tuh teman-teman. Jangan lupa buat kita klik di sini, tombol ke bawah ini, panah ke bawah kita klik. Nah, kita cek apakah PPN-nya udah aktif apa enggak yang ini. PPN udah aktif ya, berarti udah benar. Kayak gitu. Nah, kalau PPN-nya nggak aktif, kalau semisal punya saya kayak gini kak, nggak ada pajaknya, teman-teman tinggal cari aja PPN kayak gini. Sudah deh. Nah, kalau semisal mau lihat tarifnya berapa, Kak? Teman-teman klik aja tombol search di sini. Nah, ini PPN-nya nih, PPN 11%, PPh 23 min 4%, kenanya PPh 23 2%, kemudian 4 ayat 2 1% dan seterusnya. Ini kan 2025, jadi dia masih kena 11%, teman-teman. Ini otomatis sih, tapi kalau sudah penjualan 2026 pasti kan ikutnya di 12 ya. Kayak gitu. Itu udah benar. Kalau sudah benar, lalu untuk selanjutnya gimana? Karena ini dia penjualan tunai, kita nggak ngaktifin pilihan lainnya. Nah, pilihan lainnya ini apa sih, Kak? Ini kalau kita ada kredit ya, kita aktifin. Tapi kalau di sini udah otomatis terminnya seperti ini. Nah, ini loh termin. Termin ini adalah syaratnya kalau semisal penjualannya secara kredit. Tapi kan dia bayarnya secara lunas. Jadi pilihan lainnya dimatikan. Termin itu bergunanya ketika kredit, seperti Kak siapa kemarin yang udah jawab TOP, term of payment, nah kayak gitu. Nah, ini kita kosongi juga biaya lain, diskon, total pajak ini otomatis ya. Biaya lainnya itu kayak semisal ada mungkin biaya pengantaran, biaya pengiriman kayak gitu-gitu. Itu bisa ditambahkan di sini. Diskon juga kalau semisal berapa persen, ini persentase ya. Tapi bisa juga kalau apa namanya? Teman-teman mau gantinya seperti apa itu bisa. Sudah, kalau sudah kayak gini, totalnya sekian, kemudian kena PPN 11%, totalnya 308, jadi 3.108. Sudah seperti ini, teman-teman bisa klik simpan. Oke, kita klik pratinjau ya. Kan tadi kita nggak jurnal, Kak. Gimana ngurangnya? Nah, ini. Jadi otomatis ngurangi sendiri nih, teman-teman. Nah, ini udah ada teksnya. Sending pouch. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung keluar invoice-nya, teman-teman. Udah ya, kita next. Untuk transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2 itu tanggal 10 Januari 2025. Nah, ini ada pembelian kredit. Kalau tadi penjualan secara tunai, sekarang adalah pembelian kredit. Nah, ini kita itu mau membeli persediaan atau membeli inventory nih teman-teman. Membeli stok barang secara kredit dari PT Sumber Makmur sebanyak 200 dus box craft hampers dengan harga 38.000 per dus. Ada jatuh temponya 30 hari. Nah, kita kalau tadi penjualan maka pakai modul penjualan, karena ini mau beli, lalu kita pilih modul pembelian. Setelah modul pembelian, klik apa, Kak? Kita cari faktur pembelian yang ini. Klik lagi buat baru. Teman-teman pilih pemasoknya siapa nih? Pemasoknya PT Sumber Makmur. Nih. Kalau memang kita beli secara lunas, bisa klik lunas ya, kayak tadi, pilih akun dan seterusnya. Karena kita akan kredit, kita belum bayar dulu, jadi kita matikan untuk centangnya. Tanggal berapa tadi? 10 Januari.
Nomor referensi dan deskripsi kita abaikan, kita langsung pilih jenis barangnya. Barangnya kita beli 200 dus box craft. Nih, box craft. Sebenarnya apa sih Kak ada ijo-ijo di sini? Nah, ini tuh total jumlahnya teman-teman. Nah, tadi kan ada pembelian standing pouch tuh. Yang awalnya tadi berapa? Tadi kan ada 200 dus karena ada pembelian tadi 10, berarti kan berkurang 10, totalnya jadi 190. Jadi dia itu langsung nge-count untuk persediaannya. Jadi enaknya kalau pakai software itu mereka langsung nge-count buat inventorinya. Nanti ini sama, kan ini kita mau beli dus ya, dus boxcraft hampers tuh. Awalnya dus boxcraft hampers kan ada di 1000 dus kuantitinya. Kita cek nanti apakah dia bakalan nambah jadi 1200 karena kita beli, kayak gitu ya. Kita tulis 200. Ini harga pembeliannya kita ya 40.000, udah otomatis kita set di awal. Karena yang kita set adalah harga pembeliannya kita, bukan harga penjualannya kita. Kayak gitu. Sudah. Nah, sama seperti tadi yang saya sampaikan, kalau pembeliannya secara kredit, kita klik pilihan lainnya. Kita cek nih, tanggal dokumennya kok gini Kak, iya dia otomatis. Jadi kita harus ganti dulu sesuai dengan tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 10 Januari 2025. Kayak gini. Ini udah aktif ya. Kalau punya aku nggak aktif gimana dong Kak? Teman-teman pilih panah ke bawah. Nah ini teman-teman isi manual. Jumlah hari diskonnya 10 hari. Kemudian hari jatuh temponya tanggal 30. Diskon awalnya 2%. Kayak gitu. Sudah ya. Nah ini kan kita cek juga. Tadi kan udah ada yang namanya penjualan pakai PPN. Kita cek juga apakah pembelian kita ini udah pakai PPN apa belum. Kita klik di sini panah ke bawah. Nah ini udah aktif ya PPN-nya. Maka di sini udah otomatis total pajaknya keluar. Totalnya jadi 8.880. Kalau udah seperti ini teman-teman, bisa langsung pilih simpan. Oke, kita klik perhatiin jauh. Ini ya, keluar nih 200 dus. Statusnya open karena memang belum ada pembayaran. Kalau mau membayar tinggal klik tambah pembayaran, teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran seperti itu. Nanti masuknya ke modul pembayaran utang usaha. Gitu ya. Oke, kita kan tadi mau ngecek apakah benar tadi nambah 1.200. Nah, sebelum itu ini kenapa kok statusnya overdue, Kak? Jadi gini teman-teman, kalau semisal Zahir itu sama ya kayak kemarin ya, dia itu ngecountnya per hari ini, bukan walaupun sistem kita udah ganti 2025, ganti 2024, dia tetap ngehitungnya per hari ini. Status overdue adalah keterlambatan. Jadi dia itu kan tadi seharusnya kalau semisal transaksinya tanggal 10 Januari, berarti kan dia ini tanggal jatuh temponya 30 hari, berarti kan masih di bulan Februari 2025 kan. Nah, karena ini dia otomatisnya di tanggal Agustus 2026, maka kan udah kelewatan setahun ya teman-teman. Makanya statusnya jadi overdue. Nah, status sendiri itu ada partially paid, overdue, sama down kalau nggak salah. Nah, kalau down itu berarti sudah selesai. Kemudian kalau semisal partially paid, berarti itu dibayar sebagian. Kalau semisal kita DP atau mungkin dari customer ada DP, itu nanti statusnya jadi partially paid kayak gitu. Nah, kalau overdue ini keterlambatan. Jadi harusnya kan sesuai dengan terminnya tadi itu loh, teman-teman. Kan kita setting termin di sini kan, yang pilihan lainnya. Nah, ini. Maksudnya itu ini. Kan kita setting 30 hari kayak gitu. Oke, kita cek dulu ya apakah udah nambah inventorinya tadi yang boxcraftnya. Nih, udah nambah ya. Tadi kan 1000 tuh, sekarang udah jadi 1200. Kayak gitu ya. Oke, sekarang transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 apa nih? Jadi tanggal 15 Januari 2025
PT Jaya Berkat Usaha itu mau membayarkan biaya operasional kantornya, membayar beban listrik, air, asumsinya itu sebesar 200, itu 100-100 ya. Pakai dana kas kecil. Nah, caranya seperti apa? Kita klik aja modul buku besar, teman-teman. Kemudian kita klik jurnal umum. Kita klik buat baru. Nah, tanggalnya kita sesuaikan yaitu 15 Januari 2025. Nomor referensi deskripsi kita kosongi. Kalau misal mau teman-teman ganti bayar beban ya boleh sih. Tapi terserahnya teman-teman. Nah, kalau kita mau bayar beban listrik, kan ini kita mau split ya. Listriknya 100, airnya 100, Kak. Gimana caranya? Kita cari nih. Listrik. Beban listrik. Di debit berapa? 100.000. Saldo awalnya beban di debit loh ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita cari air, beban air. Nah, ini kita tuliskan di debit sebesar 100.000. Nah, kas kita berkurang sebanyak berapa? 200.000. Kita klik tambah baris baru. Kita tulis di sini. Ini kan dia bayarnya pakai kas kecil kan? Dana kas kecil, maka kita pilihnya di sini kas kecil sebesar 200.000. Ini teman-teman cek ya, takutnya dia tuh suka tiba-tiba ngisi sendiri gitu loh teman-teman, kayak gini. Nah, debitnya 100.000, kemudian kas kecilnya 200.000. Udah balance ya, sisi debit 200, sisi kredit 200. Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa klik simpan. Nanti tampilannya seperti ini. Beban listrik, beban air di debit 100.000, kas kecilnya berkurang 200.000. Gini. Nah, statusnya approve. Oke. Untuk transaksi terakhir di sini ada di tanggal 20 Januari ya teman-teman, ada pelunasan piutang usaha. Jadi kita itu menerima pembayaran piutang dari CV Bintang Utama sebesar 3 juta. Nah, dia melakukan via transfer ke rekening bank BCA-nya kita. Nah, kan tadi kita nggak setting bank ya, jadi kita generalkan ke bank, jadi kita tulis di bank aja gitu loh. Nah, caranya kalau semisal mau melunasi piutang seperti apa, Kak? Nah, sama kayak tadi, kita ke modul pembelian. Karena piutang kan berhubungan sama pembelian kan, jadi kita klik modul pembelian. Kemudian setelah itu, mohon maaf teman-teman, pelunasan piutang usaha. Kalau piutang ke penjualan, kalau pembelian ini kalau semisal kita beli bayar utang usaha. Mohon maaf teman-teman, kebalik. Kalau kita hutang, masuknya pembayaran utang usaha. Tapi kalau kita piutang, masuknya ke penjualan kita melunasi pembayaran piutang usaha yang ini. Gitu ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, kebalik. Klik buat baru. Oke, pelanggannya tadi siapa? Dari CV Bintang Utama yang ini. Nah, ini kan tadi saldonya kita masukkan kan, yang Bintang Utama 5 juta, toko kuliner 7.500.000. Yang ini. Jadi ini kita mau nge-enolin CV Bintang Utama. 3 juta maksudnya. Kita mau mengurangi saldo yang 5 juta tadi menjadi 3 juta, itu kita kurangi. Kita klik CV Bintang, akunnya bank ya, karena kita nggak setting bank tadi. Kemudian tanggalnya itu kita pilih sesuai dengan transaksinya di 20 Januari. Oke, untuk nomor fakturnya yang ini otomatis ya teman-teman, karena yang tadi udah kita setting di awal ini loh, invoice-nya yang ini. Jadi dia tinggal kita klik-klik aja kalau ke modul pelunasan piutang sama hutang kayak gitu. Nah, kalau semisal dibayar totalnya kan 5 juta, tapi kan di sini cuma partial ya atau separuh. Dibayar cuma 3 juta aja. Jadi kita ganti nominalnya jadi 3 juta.
Berarti kan dia masih ada sisa 2 juta ya pembayarannya. Nah, kalau udah kayak gini, CV bintang utama tanggal 20 Januari, nomor fakturnya kita masukkan, kita gantikan 3 juta. Nah, kalau semisal ini masih dalam periode yang 10 hari itu nanti ada diskonnya 2%, teman-teman. Karena ini udah jauh dari uh, hari diskonnya, maka ini 0 kayak gitu. Nah, ini 3 juta, nanti kita cek ya apakah piutangnya jadi 2 juta yang CV bintang. Kita klik simpan dulu. Oke, kita lihat. Lihat untuk invoice pelunasannya. Nah, kan kita mau cek tuh. Nah, ini statusnya approve ya. Nah, kita cek tadi udah jadi 2 juta nggak ya CV bintang? Nah, udah jadi 2 juta ya, jadi sudah berkurang. Oke, sudah selesai nih teman-teman transaksinya. Hore. Terakhir nih kita mau menampilkan dan periksa laporan laba rugi serta laporan neraca standar per 31 Januari 2025. Caranya gimana kemarin? Kita ke menu laporan. Laporan keuangan. Kita klik laba rugi standar. Kan kalau laba rugi standar kemarin per bulan atau per periode. Kalau 12 bulan itu setahun. Kalau neraca biasa itu per periode atau per bulan. Kalau neraca 12 setahun. Jadi teman-teman pilih yang standar ya. Ini kita pilih laba rugi standar. Nah, ini kita tampilkan custom. Custom lagi. Bulanan. Teman-teman cari yang 2025 bulan Januari. Klik OK. Nah, seperti ini. Udah klik 0. Oke. Nah, sudah muncul nih laba rugi standarnya. Januari 2025. Penjualan umumnya 2.800.000. Kemudian HPP-nya ngecount nih 2.500.000. Kemudian beban atas pendapatan, laba kotor. Nah, ini beban listriknya yang tadi kita input ya. 100.000, 100.000 jadi 200.000. Jadi total beban operasionalnya 200.000. Ini total laba bersih kita ada 100.000. Cara downloadnya gimana ini, Kak? Teman-teman klik icon bagikan di sini. Terus bisa pilih cetak kalau semisal langsung ngeprint. Nah, ini ekspor PDF kalau semisal ke PDF, ini ekspor ke Excel kalau mau ke Excel. Saya sarankan untuk ekspor PDF untuk tugas kita ya. Ekspor ke PDF. Nanti timbullah seperti ini laba ruginya. Gitu. Next ya. Sudah laba ruginya sudah terbentuk. Next, sekarang kita mau membentuk yang namanya laporan neraca standar. Kita klik neraca. Tanggalnya kita klik lagi. Kita cari tahun 2025, cari bulan Januari. Pilih tanggal 31 Januari. Kalau ini kayak gitu ya, beda-beda caranya soalnya teman-teman. Kalau udah kayak gini, klik OK. Nah, di sini nih. Tadi kan ada 7.500.000 tuh kas kecil kita awalnya karena kita bayar pakai kas kecil untuk beban listrik dan air kan berkurang 200. Berarti benar kan 7.300.000. Kasnya belum kepegang sama sekali jadi tetap 25 juta. Jadi totalnya kasnya 32.300.000. Nah, ini banknya perputarannya udah jadi 56 juta. Piutang usahanya udah berkurang menjadi 9.500.000. Persediaan umum kita bertambah kan tadi jadi 155.500.000 karena kita ada pembelian inventory ya. Nah, ini PPN masukan yang udah kita inputkan 880. Utang usahanya kita tadi bertambah ya, jadi 73.880. PPN keluarannya sudah ke input juga, modal disetor belum diapa-apakan, laba ditanya juga belum diapa-apakan. Nah, ini laba berjalan itu yang tadi kita cek profit and loss kita kan kita ada laba bersih 100 tuh, dia langsung ngekon di sini. Nah, total kewajiban dan modal 254 juta kok ribu. 288.000 seperti itu. Nah, ini balance ya. Total harta. Nah, kalau teman-teman mau lihat balance enggaknya itu ini loh, teman-teman. Total hartanya 254.288. Nah, total kewajibannya juga sama 254.288. Ini udah balance ya teman-teman. Udah bener nih transaksi kita.
Cara downloadnya seperti apa, Kak? Sama, kita klik icon bagikan, ekspor ke PDF, terbentuklah neraca standar seperti ini. Sudah deh, ini yang teman-teman kirimkan ya nantinya. Mungkin itu saja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat semangatnya teman-teman dan juga atensinya teman-teman. Semoga untuk 2 hari ini kita belajar terkait zahir bermanfaat ya ilmunya bagi teman-teman nantinya. Semangat dan sukses selalu, sehat selalu dari saya Sola Saboya Nuar. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata saat menjelaskan, mungkin tidak enak hati, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dari saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan beristirahat kembali nih teman-teman. See you.